aku sukanya sayur apa gitu. Misal kayak aku nanam kale seperti ini karena aku butuh ini untuk campuran jus. Karena kale itu bagus banget. Ini kan biasa disebut juga dengan superfood kayak gitu. Jadi mostly yang aku tanam di sini itu tanaman yang aku suka. You are what you eat dan makananmu adalah obat untuk kamu kayak gitu. Maksudku tanaman ini yang ibaratnya memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Terutama saya sendiri sebagai penyandang lupus ya, seperti itu. Jadi makanan-makanan yang sehat dan organik itu sangat penting banget buat saya. Nama saya Siska, saya tinggal di Karanganyar. Usia saya 36 tahun. Saya mulai berkebun sejak 2018. Mungkin dua-duanya ya, dari kebutuhan, kemudian juga dari hobi. Jadi awalnya saya pindah ke sini di perumahan baru itu memang masih sepi, belum ada. Kalau sekarang itu kan udah banyak mamang-mamangnya, abang-abang yang jual sayur gitu. Kalau dulu itu memang belum ada sama sekali dan kalau misalnya mau belanja itu jauh gitu. Nah, yang pertama saya tanam waktu itu cabai gitu. Jadi pikirnya biar nggak perlu keluar jauh-jauh untuk membeli sayur gitu. Kayaknya lebih baik memanfaatkan space untuk menanam mungkin dari hal-hal kecil, misal kayak cabai yang katakanlah kalau saya makannya nggak bisa kalau tanpa cabai. Karena saya menanamnya, karena ini kan memang kebun kecil ya, hanya seluas karpot aja ibaratnya gitu. Jadi jumlah tanaman yang aku tanam juga nggak terlalu banyak. Palingan itu mentok maksimal itu 5 pohon, 6 pohon, kayak begitu. Nah, itu hasil panennya juga nggak bisa banyak, cuma cukup untuk konsumsi aja. Tapi biasanya ketika saya panen itu, untuk konsumsi sendiri itu berlebih, mau dijual kurang. Jadi biasanya kalau ada kelebihannya dikit tak bagiin ke tetangga kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke sesuai kebutuhan sih. Jadi kayak misal aku sukanya sayur apa gitu. Misal kayak aku nanam kale seperti ini karena aku butuh ini untuk campuran jus. Karena kale itu bagus banget. Ini kan biasa disebut juga dengan superfood kayak gitu. Jadi aku butuh ini untuk campuran jus aku gitu. Nah, seperti ini aku nanam gambas oyong ya. Aku nanam oyong karena oyong ini juga aku suka gitu loh. Terus ada di belakang ada pare. Aku juga suka pare gitu. Jadi mostly yang aku tanam di sini itu tanaman yang aku suka, yang ibaratnya aku konsumsi seperti itu dan yang apa istilahnya, you are what you eat dan makananmu adalah obat untuk kamu kayak gitu. Maksudku tanaman ini yang ibaratnya memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Terutama saya sendiri sebagai penyandang lupus ya, seperti itu. Jadi makanan-makanan yang sehat dan organik itu sangat penting banget buat saya. Kalau jajan, terus terang aku jarang banget ya. Kalau untuk jajan itu jarang banget. Jadi aku lebih prefer masak sendiri. Kemudian untuk kalau misalnya kebutuhan sayurannya memang nggak bisa 100% dipenuhi dari hasil kebun karena jujur misal kayak kangkung aku yang cuma beberapa pot gitu ya. Kalau misalnya itu udah habis masa panennya kan aku harus nunggu sekitar 3 mingguan lagi supaya tumbuh dan siap untuk dipanen gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya stok sayur aku nggak ada ya aku memang harus beli. Jadi memang nggak bisa 100% untuk ini. Tapi minimal itu bisa mengurangi belanja sayur, bisa menghemat lah seperti itu. Yang paling susah dirawat ya. Kayaknya yang agak sedikit tricky ya, yang agak sedikit tricky itu mungkin tomat ya. Tomat sama cabai mungkin ya. Gitu. Karena aku nggak tahu, jadi kalau aku nanam cabai itu kadang itu kayak butuh effort yang lebih gitu loh.
kayak ini kemarin gitu kan, itu tuh dia sebenarnya udah tumbuh, udah gede gitu kan, tiba-tiba terserang apa virus apa itu virus Gemini ya namanya itu ya, yang keriting-keriting itu loh. Nah jadi hasilnya aku pangkas dulu gitu kan, aku harus pangkas dulu terus aku treatment, kasih pupuk, terus setelah dikasih pupuk udah tumbuh daunnya subur, terserang sama ini sama apa kutu daun gitu. Terus aku semprotin lagi sampai bisa tumbuh kayak gini. Apalagi kalau misalnya musim hujan kan, kalau misalnya kita kasih pupuk itu memang apa ya, kena hujan terus hanyut gitu kan. Untungnya kemarin itu dari Avistik. Avistik ya, pakainya Avistik gitu kemarin. Jadi ya maksudku itu lumayan membantu juga sih kemarin pas musim hujan. Pas aku semprotin itu dia nggak luntur gitu loh. Jadi sekarang katakanlah kayak misal kutu daun atau kutu putih yang paling banyak menyerang di kebun aku tuh udah berkurang. Bahkan bisa dilihat kan udah nggak ada. Karena aku semprotin kemarin. Kalau soal kendala ya, terutama kalau sekarang ini di musim hujan, aku lebih ke hama sih, hama kutu daun. Itu sangat sangat ini kalau bisa dilihat, mungkin nanti bisa lihat cek-cek di bawah-bawah daun tanaman itu ada. Kemudian ada hama kutu putih seperti itu. Dan satu lagi yang aku paling aku takut banget ulat. Itu aku geli banget kalau sama ulat gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada adik aku kesini gitu, aku minta tolong dia yang pintesin ulatnya. Kayak gitu. Ya kendalanya itu sih sama media tanam yang terlalu lembab, jadi bisa bikin tanamannya jadi busuk akar terus mati kayak gitu. Kalau treatment khusus sih enggak secara enggak ya. Cuma apa ya, tetap dijaga aja misal apa namanya, misal ada pot yang katakanlah ada lubang drainasenya kecil gitu misalnya, itu biasanya aku agak gedein atau aku tetap jaga kayak kelembapan tanam media tanamnya kayak gitu. Terus sama rajin dipangkasin supaya apa ya, kalau misalnya musim hujan itu kan ada yang apa kayak misal mati gitu ya, ranting-rantingnya yang mati itu aku pangkasin, rajin aku pangkasin, itu aja sih. Kalau fase pertumbuhan vegetatif ya, biasanya sih aku lebih ke yang nitrogen ya, karena aku tanamannya itu banyak tanaman daun gitu, jadi memang aku pakainya nitrogen. Kalaupun ada tanaman yang misalnya seperti tomat itu kalau pada fase vegetatif itu kan dia memang butuhnya tuh perkembangan daunnya gitu. Jadi aku memang yang tak banyakin tuh N-nya seperti itu. Kalau kalau untuk tanaman buah, kalau sudah masuk fase vegetatif itu beda lagi. Jadi butuh pupuk yang banyak mengandung kalium, kalsium kayak gitu. Kalau tanaman tomat itu biasa ya mungkin sekitar 2 bulanan ya kayaknya umur tomat itu gitu loh. Udah bisa dipanen, kurang lebih 2 bulanan. Dalam waktu 1 tahun, misal dari satu pohon gitu ya, mungkin 1 sampai 3 kali, 1 sampai 3 kali. Kemudian nanti kan karena rata-rata tanaman di kebun saya itu tanaman masa hidupnya nggak lama gitu loh. Jadi memang kadang umurnya tuh cuma 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu. Setelah itu saya ganti tanaman baru seperti itu. Kalau untuk pupuk itu beda-beda, tergantung dengan kebutuhan tanaman. Kalau misalnya tanaman daun itu aku kan kasihnya yang banyak nitrogennya karena kayak NPK kayak gitu kan, karena dia memang butuhnya nitrogen kalau tanaman daun. Tapi kalau misalnya tanaman buah kayak misalnya ini tanaman sayur buah kayak ceme nih ya, oyong ini ya, terus cabe, terus tomat, terus apalagi pare itu butuhnya kalium. Kalau misalnya udah masuk ke fase generatif seperti itu, yang aku banyakin kaliumnya. Aku tanam ini karena aku suka konsumsi ubi ungu, dan ubi ungu itu juga bagus untuk penyandang lupus kayak aku. Kayak gini. Terus lanjut lagi, ini itu tanaman gambas atau oyong ya. Terus ini itu kale curly.
Nanti sama kayak yang di situ, ini Kale Curly, terus ini Kale Nero, dia sama satu keluarga, Kale Nero sama Kale Curly ini satu keluarga. Terus ini kemangi, ini sayuran sejuta umat, semua orang tahu. Terus lanjut di sini. Nah, ini itu daun katuk. Ini daun sayur abadi di kebun aku. Jadi kalau misalnya udah dipanen, ini kemarin udah aku petik, nanti dipangkas lagi dia bakal tumbuh tunas baru lagi. Jadi nggak perlu repot untuk apa istilahnya tanam-tanam baru lagi. Jadi ini sayur abadi dan gampang banget nanamnya. Lanjut ya. Dan ini cabe kesukaan sejuta umat. Cabe, terus mau kesini lagi. Ini terong ungu bulat ya. Sebenarnya ini dia udah tua ya, pohonnya udah tua, tapi terus aku pupuk lagi dan berbunga terus berbuah lagi gitu. Lanjut, ini pepino, ini dari Amerika Selatan, tanaman berasal dari Amerika Selatan, dari pegunungan Andes ya. Cuma tuh ini tuh sampai sekarang itu aku belum berhasil membuahkan. Oke, lanjut lagi. Kalau ini tanaman terong lalap, karena aku sukanya lalap, jadi aku tanamnya terong lalap. Ini kemarin baru aku pindah tanam, jadi agak layu sedikit. Terus lanjut lagi, ini pare. Jadi ini pare karena musim hujan ya, jadi dia kayak gini. Ya, ini pare putih sama pare bajul, sebelah situ pare bajul, sininya pare putih. Kebetulan hari ini lagi nggak ada buahnya. Terus ini tomat mawar. Baru aku pembibitan. Terus ini kangkung yang aku tanam di pot. Ini hidroponik sederhana. Jadi ini atasnya media tanam, bawahnya tuh nutrisi. Tapi ini karena musim hujan, harusnya tuh aku buat semacam apa ya, di sininya ada tak kasih apa kayak lubang kontrol air gitu, tapi ini belum aku kasih lubang kontrol air. Jadi fullnya tuh karena air aja. Terus ini 1 2 3 ini udah 3 kali panen, jadi mau aku ganti media tanamnya tapi belum sempat musim hujan. Terus ini kucai. Biasa kalau aku ya ditumis sih. Konsumsinya ditumis gitu, ditumis campuran apa gitu buat, biasanya kalau aku pakai dicampur sama terong terus ditumis kayak gitu. Jadi ini sebenarnya di pedagang biasanya kan itu kan jual stek-stekan ya. Terus itu udah apa istilahnya udah nggak, bunganya udah rontok gitu kan. Jadi terus aku ambilin, terus bisa dijual murah gitu. Jadi aku rawat jadi bisa berbunga lagi. Semuanya rescue kalau tanaman hiasnya. Biasanya tuh udah dikelumpukin sendiri gitu loh, ditaruh di dalam biasanya. Kalau aku kan biasa kalau ke pedagang bunga tak tanya, "Mbak, ada mawar yang udah nggak ada bunga lagi nggak?" Ada di dalam biasanya yang gitu. Terus bayar tapi setengah harga, tetap bayar setengah harga. Ibaratnya kita ganti modalnya dia lah gitu. Baru tahu Kak. Ya kan biasanya ada jualnya itu kan yang bunganya mekar gitu kan. Nah kalau misalnya bunganya udah nggak mekar, itu kan udah nggak laku, terus ditaruh di belakang sama pedagangnya biasanya. Terus aku beli yang seperti itu terus aku rawat jadi udah berbunga lagi. Yang penting rajin dipangkas aja, misal kayak ada bunga tuanya terus langsung dipangkas, nanti dia bakal muncul lagi pucuk-pucuk seperti ini, tunas-tunas, terus nanti dia berbunga lagi gitu. Dan mawar ini ternyata aku baru tahu dia nggak mengenal musim. Mau musim hujan, mau musim panas, dia berbunga terus gitu loh. Asal dia kena sinar matahari full. Dan beda sama ini ya, kalau apa ini namanya bunga tapak dara. Ini bunga tapak dara ini kalau misalnya kena hujan itu dia busuk pohonnya gitu. Jadi kalau musim hujan itu dia nggak terlalu bagus. Bagusnya pas kalau musim panas. Sama bougainville itu bagusnya musim panas. Pokoknya kalau musim kemarau kebunnya colorful. Kalau musim hujan hijau. Harusnya musim kemarau, Mas. Kalau musim kemarau itu kebunnya colorful dan apa ya, akan lebih banyak jenis tanaman, karena kalau musim kemarau itu perawatannya tuh kita bisa kontrol sendiri kapan kita harus nyiram kayak gitu. Kalau musim hujan kan enggak nih, kadang ini medianya udah bener-bener lembab terus
hujan terus diguyur hujan kayak gitu kan, jadi ada yang mati lah kayak gitu. Memang harus ekstra sih kalau misalnya musim hujan. Belum lagi hama kan. Pesan aku ya untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk memulai berkebun, mungkin lebih ke ibu-ibu rumah tangga mungkin ya, yang tinggal di perumahan, terus tidak punya tanah, yang terkendala tanah, terkendala space untuk berkebun. Kalau misalnya berkebun itu bisa dimulai dari hal yang kecil gitu. Misal memanfaatkan, kayak aku cuma memanfaatkan carport aja tetap bisa. Jadi dimanapun kita berada tetap bisa berkebun sih. Bahkan yang tinggal di apartemen juga masih bisa memanfaatkan balkon. Yang penting niatnya sih. Gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa follow aku di TikTok Kebun Sabun, atau di YouTube Miracle from the Garden, atau di Instagram Miracle from the Garden juga.